Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita sudah melewati 2021 dan ini saya buat pada penghujung 2021 pada tanggal 31 Desember 2021. Seperti biasa, agar ini spesial, saya akan bawakan tentang prediksi atau kalian sebut ramalan atau apapun itu tentang apa yang akan terjadi di 2022. Jika kalian menantikan ini, maka ini adalah apa yang saya lihat dari kartu saya tentang apa yang akan terjadi secara keseluruhan di Indonesia terutama, dan ini meliputi hal yang general, bencana alam, politik, dunia entertainment, dan hal-hal lainnya yang mungkin bisa kalian simak sendiri ada di video ini. Di luar itu, jika kalian ternyata resonate atau menemukan sesuatu dari gambar dan torehan pasir yang saya buat, mungkin saja kalian memiliki apa yang saya juga miliki. Memiliki visi yang sama dengan saya. Dan bisa saja apa yang tidak terucap di mulut saya, tapi tergambar dari jari-jari saya, akan bisa kalian saksikan dan mungkin kalian akan bisa prediksikan terlebih dahulu. Beberapa hal memang terkesan menyeramkan, tapi tidak juga sedikit hal yang membahagiakan. Coba nanti kalian saksikan dan simak secara detail, kalau perlu diulang kembali, dan coba kalian ceritakan di dalam komentar apa yang kalian lihat dari apa yang saya sampaikan dan mungkin apa yang tidak saya ucapkan pula. Dan ingat, ini adalah prediksi. Apapun yang terjadi di masa depan, tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa mengetahui kecuali Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga apapun itu, ini adalah sebuah upaya untuk mencari sebuah jalan atau alternatif terbaik akan apa yang akan kita lalui di masa depan nanti. Dan ingatlah bahwa tidak ada cara untuk memprediksi masa depan kecuali dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Dan jika kalian menganggap ini bermanfaat, silahkan bagikan. Apa yang akan terjadi belum terjadi dan belum tentu akan terjadi seperti ini. Tapi jika sesuatu yang buruk, kita harapkan ini akan menjadi sebuah pengingat. Jika ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sebuah semangat. Ini adalah jangka 2022 yang akan datang. ...2022 banyak disamakan dengan 2020. Sama-sama tahun kembar, tetapi sesuatu yang besar yang akan membawa Indonesia menjadi negara superpower di 2030 nanti akan dimulai di tahun 2022 ini. Jika 2020 kemarin kita dikejutkan dengan kemunculan COVID-19, maka 2022 ditandai dengan diluncurkannya akhirnya obat dari COVID-19 itu sendiri. Obat yang menjadi harap dan doa tetapi tidak menghilangkan COVID-19 itu, di mana akan masuk sebagai endemi di tahun ini. Varian baru akan muncul dan terus bermunculan, tetapi kita umat manusia juga terus berevolusi dan menemukan kekebalannya sendiri. Gelombang demi gelombang akan berdatangan, bahkan dari mutasi virus dari hewan lain akan bermunculan. Namun kita, manusia, adalah makhluk sempurna ciptaannya yang akan bersama-sama menghadapi ini dan menjadi lebih baik karenanya. What doesn't kill us only makes us stronger. Gempa berdampak tsunami masih akan terus menghantui. Di luar bahwa ini adalah kodrat kita sebagai bangsa dengan negara kaya di bentangan Ring of Fire dan lempengan Megathrust, tetapi tsunami besar akan datang dari lautan dan menyapu bersih apapun yang ada di depannya. Namun seharusnya saat itu tiba, seluruh penduduk sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan korban jiwa akan sangat bisa ditekan walaupun kerugian materi amat luar biasa. Waspadai ini di awal dan akhir tahun 2022 di pesisir selatan Pulau Jawa dan Barat Sumatera. Maka perhatikan hembusan angin dan lolongan anjing di tengah malam, atau hewan tanah yang keluar dari sarangnya. Niscaya Tuhan tak akan gerakan apapun tanpa berikan tanda terlebih dahulu sebelumnya. Dan disinilah letak tanda-tanda kebesarannya.
Kemarau yang lebih awal datang dan lebih lama bersama kita panaskan hati penuh serakah untuk luaskan lahan dan bakar hutan karenanya. Tak sadarkah jika mereka pun punya jiwa, ayah dan bunda, dan anak-anak yang ikut tewas karena ini semua. Pejaman mata yang tiba-tiba terbuka dan terbelalak saksikan koridor penuh penumpang dewasa dan anak-anak yang menjerit ketakutan karena rasakan tekanan di punggung mereka yang tandakan kecepatan di luar kendali manusia. Mulut dan hidung bak dipenuhi air dan kesulitan untuk menarik nafas diakhiri dengan sebuah warna merah menyala. Apikah itu? Sayangnya semua itu tak terjawab dan hanya sebuah suara tabrakan kencang yang menutup pejam dengan warna hitam kelam mengakhirinya. Apakah pintu darurat yang dilepas tanpa sengaja kemarin adalah sebuah pertanda? Teriakan dalam kotak besi yang terguncang dan terbalik tertarik gravitasi dan ditelan di dalam air, menenggelamkan apapun yang dibawanya. Hutang yang ditagih telah tiba. Dana yang dibawa kabur pun dikejar hingga ke ujung dunia. Seseorang yang lenyap sekian lama akhirnya tertangkap jua. Seret nama-nama tadinya anak ikut bersamanya dan semua tak akan pernah sama. Dadu diputar sekali lagi, komposisi politik yang berbeda lagi, tapi kali ini jauh lebih berbeda. Lebih sesuai dengan harapan meskipun tumbukan dendam baru kepada dia yang dahulu adalah kawan kita. Akankah persahabatan ini akan selama-lamanya? Hijrah politik yang harusnya terjadi kini semakin jelas kenyataannya. Bukan tentang kesetiaan dan kekecewaan, melainkan pertanyaan tentang apakah ini yang disebut demokrasi ataukah ini hanya balutan dusta dari sebuah monarki. Hijrah atau berubah, hanya itulah yang pasti. Politik simbolisasi yang muncul dengan konsekuensi media sosial yang penuh potensi dan puaskan hasrat polarisasi. Dongeng lama yang diangkat kembali tentang kemurnian diri dan penyerahan pada ilahi yang nyatanya adalah sebuah boneka dari sebuah ambisi hakiki dari pertahanan monokromasi melawan variasi liberalisasi. Selat sempit yang semakin panas dan dipenuhi kapal-kapal dengan meriam terhunus dan siap muntahkan isi perutnya. Kecerdasan jamak yang bersatu hasilkan teknologi baru untuk menyepakati. Kuasai semua dengan kendali fana dan hapuskan jarak dalam koordinat bumi. Banyak yang akan jatuh meskipun puluhan tahun telah berjaya. Kegaiban digital adalah penyebab dan kerajaan jin yang sebenarnya akan ditampakkan. Dunia baru dengan perwakilan jiwa yang akan mengaburkan batas jelas di antaranya. Sebuah meta. Dunia hiburan yang sejatinya memberikan tawa masih hadirkan duka. Lilin legenda yang bertiup padam, namun juga adanya semangat kesembuhan yang menjadi nyata. Sesuatu yang tumbuh, itu akhirnya kembali. Juga ikatan cinta yang terlepas munculkan sejuta tanda tanya apakah ini semua nyata ataukah hanya pertunjukan penuh pura. Sisakan caci dan ucap hina. Tabir yang menutupi yang perlahan mulai dibuka. Seorang anak yang ungkap segalanya. Tiada jawab dan diam 1000 bahasa, berharap ini akan berakhir dengan sendirinya.
Apakah tidak mengatakan kenyataan tanpa mengingkarinya adalah sebuah dusta? Akankah tes DNA sebagai sebuah jawabannya? Adiksi yang bawa bencana, dia yang bermartabat ternyata adalah penikmatnya. Siapa duga, siapa sangka, semua ini akan bermuara di penjara. Meskipun beberapa orang yang harus didera juga masih melenggang bebas dengan santainya. Dusta finansial berbalut gemerlap harta, seolah gunakan teknologi ciptakan kepastian dari sebuah spekulasi. Baluti judi dengan skema investasi, sederhanakan analisa bisnis bak hanya dua hal belaka, yaitu jual dan beli. Padahal yang ada hanyalah rugi dan rugi. Kuak kedok si bukan siapa-siapa yang muncul secara tiba-tiba dan hamburkan uang untuk ciptakan imaji kesuksesan duniawi yang pada kenyataannya hanyalah umpan untuk keputusasaan karena kehancuran pandemi. Letusan gunung yang ditunggu bak menjadi sebuah jangka. Domba lusuh yang turun beramai-ramai memangsa semua yang ada di depannya. Inikah masanya sang bijak akan kembali? Ataukah memang pertanda bahwa sang kesatria telah keluar dari persembunyian?